السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، والذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد الذي أرشد الناس إلى توحيد رب العباد. اللهم وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. Puji beserta syukur senantiasa selalu kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang esa pada zatnya, yang esa pada setiap sifat-sifatnya, yang esa pada setiap af'alnya. Tidak ada satupun makhluk yang serupa dengannya dalam bentuk apapun. Selawat beriringkan salam juga kita sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarga dan sahabat-sahabatnya sekalian. Hadirin jamaah sekalian beserta para pendengar dimanapun berada yang dimuliakan Allah. Kembali kita dalam ulasan singkat tentang ilmu tauhid, masih lanjutan rangkaian nilai-nilai ketauhidan dalam pelaksanaan ibadah salat. Sebelumnya sudah kita mulai dengan nilai-nilai ketauhidan yang terkandung dalam azan, di mana sebelum salat disunatkan begitu masuk waktu untuk dikumandangkan azan. Sebagaimana sudah kita sampaikan bahwa azan dimulai dengan kebesaran Allah, maka lafaz yang pertama adalah Allahu Akbar. Artinya tidak ada satupun apapun yang kita lakukan yang lebih besar daripada Allah. Artinya apapun kegiatan kita, Allah lebih besar. Kemudian diikuti dengan kalimatul ikhlas, kalimatul thayyibah, sebuah kalimat yang seandainya ditaruh di satu bagian timbangan dan seluruh makhluk ciptaan Allah ditaruh di bagian timbangan yang sebelahnya, maka kalimah thayyibah, kalimah ikhlas itu lebih berat dan lebih besar, yaitu asyhadu an la ilaha illallah. Kalimah yang dengan karenanya, yang dengannya Allah mengutuskan para rasul. Kalimah yang karenanya Allah turunkan kitab-kitab. Kalimah yang karenanya Allah turunkan syariat-syariat. Disebut dengan kalimatul ikhlas, la ilaha illallah. Kemudian berikutnya diikuti dengan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Artinya bahwa dalam perjalanan kita menuju Allah, dalam perjalanan kita menghadap Allah, itu mesti dengan cara yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu mesti melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian diikuti dengan ajakan salat, hayya 'alas shalah. Karena salat itu berat, illa 'alal khashiin, untuk orang-orang yang betul-betul khusyuk. Maka kita jawab ketika hayya 'alas shalah dikumandangkan, la haula wala quwwata illa billah. Artinya kita meminta pertolongan Allah untuk dapat melakukan salat yang berat itu, dibantu oleh Allah.
Kemudian diikuti dengan hayya 'alal falah, ajakan untuk mendapatkan kebahagiaan, kemenangan. Karena hakikat kemenangan adalah ada dalam salat. Sebagaimana Islam menghendaki kemenangan di dunia, Islam lebih menghendaki kemenangan bagi umat di akhirat, dan itulah kemenangan yang hakikat. Maka di sini azan mengingatkan kita tentang akhirat. Setelah azan ada kumandangan iqamah, artinya untuk menguatkan kembali apa yang sudah dikuatkan dalam azan. Kemudian setelah azan, yang selanjutnya kita lakukan sebelum kita masuk salat adalah memastikan syarat-syarat sah salat telah terlaksana, telah lengkap, telah kita lakukan dengan baik. Nah, salah satu syarat-syarat sah salat itu adalah taharah, yaitu bersuci. Maka pada subuh yang berbahagia ini akan kita lihat sekilas nilai-nilai ketauhidan yang dikandung oleh at-taharah, yang biasanya kita bahas secara fikih, cara-cara taharah, bentuk-bentuk taharah, syarat-syarat taharah. Tapi kali ini kita ingin melihat taharah ini dalam kacamata tauhid, sehingga setiap kita bertaharah, setiap kita bersuci, itu tidak hanya nampak rukun dan syarat, tapi juga nampak kebesaran Allah. Karena tujuan bersuci juga untuk menghadap Allah. Maka pertanyaan yang paling penting di sini, pertanyaan yang paling utama, kenapa kalau kita mau salat, kita harus bertaharah, kita harus bersuci? Jawabannya adalah karena yang akan kita hadapi adalah zat yang maha suci. Karena zat yang kita akan berhadapan, akan berada di depannya. Karena zat yang akan kita sembah dalam salat, itu zat yang maha suci. Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Seluruh yang ada di bumi, di alam ini, bertasbih mensucikan Allah. Seluruh isi langit dan bumi, sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh, mulai diciptakan sampai hari ini, malaikat, seluruh penghuni langit, penghuni bumi telah mulai bertasbih semenjak mereka diciptakan sampai hari ini, mensucikan Allah. Yusabbihu lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Dan semua makhluk ciptaan Allah akan terus bertasbih mensucikan Allah. Maka oleh karena itu, kalian, kata Allah, kamu, wahai kamu manusia, seluruh yang aku ciptakan bertasbih kepadaku, telah bertasbih, akan terus bertasbih. Maka oleh karena itu, wahai kamu manusia, sabbihisma rabbikal a'la, sucikanlah namaku, bertasbihlah kepadaku. Dia Allah punya nama dan sifat subuh, Quddus, Subuhun Quddus, Rabbul malaikati warruh, maha suci dan satu-satunya zat yang layak dan harus disucikan oleh seluruh makhluknya. Maka yang akan kita hadapi, yang akan kita ketemui, yang akan kita bertemu dengannya dalam salat adalah zat yang maha suci. Apa maknanya? Lantas kenapa kita harus bersuci? Karena kita manusia ini kotor.
Kenapa kita harus bersuci? Karena kita tidak layak berjumpa dengan zat yang maha suci sebenarnya. Karena kita semua sangat kotor. Perle peglih drole. Perle bersuci kotor yo. Anak pun sombong-sombong rode, anak pun malim-malim rode. Siapapun yang mau berhadapan dengan Allah, kita semua wajib bersuci. Enggak bersuci, enggak Allah terima, enggak sah salat. Ini juga menunjukkan bahwa kita semua makhluk ini tidak ada yang terlepas daripada kekurangan. Semua kita punya kurang. Siapapun, apapun dia, seluruh makhluk, sehebat apapun dia, semua punya kekurangan, semua punya noda. Maka sehebat apapun kita mengatur sesama kita, sehebat apapun kita memanage, memimpin, mendisiplinkan, merapikan, kita akan berantakan. Maka kita butuh satu zat yang maha suci. Tanpa satu zat yang maha suci, kita yang kurang-kurang ini berantakan, sehebat apapun kita. Maka yang kita sembah, yang kita ruku dan bersujud kepadanya, yang kita temui barusan, itu zat yang maha suci. Maka untuk berhadapan dengannya, kita perlu bertaharah, mensucikan diri terlebih dahulu. Tidak ada urusan siapapun, mulai para rasul, para nabi, para aulia, para ulama al-amilin, sampai awam kelas-kelas kita ini, kalau berhadapan dengan Allah, mau salat, wajib semuanya bersuci. Dia enggak boleh merasakan saya akan bersih, saya akan soleh, saya pasti langsung diterima oleh Allah. Tidak. Beglih oleh. Sucikan diri dulu, wudu dulu, mandi. Kalau enggak, tidak diterima. Maka di sini menunjukkan tentang hakikat kita. Salat itu mengingatkan kita tentang hakikat kita yang kotor. Dalam sekali makna suci ini. Seolah-olah Allah ingin mengatakan kepada kita, kalian itu kotor, untuk menghadap kepadaku kalian bersuci dulu, sehebat apapun kalian. Maka inilah yang diprotes oleh malaikat ketika Allah ingin menciptakan Adam. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ketika Allah mengatakan kepada malaikat, para malaikatnya, aku ingin menjadikan manusia di bumi. Apa kata malaikat? Ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Wahai Allah, apakah engkau akan menciptakan mereka manusia yang akan membuat kerusakan di muka bumi, yang akan menumpahkan darah? Mereka akan kotor, mereka akan kuto. Kalau enggak merusak diri sendiri, merusak orang lain. Kerjaan mereka ini berlumur kotor. Sedangkan kami, wa nahnu nusabbihu wa nuqaddisu lak. Sedangkan kami senantiasa mensucikanmu, wahai Allah, kata para malaikat. Dan inilah hakikat kita. Artinya Allah tidak membantah ketika ucapan malaikat nanti mereka akan kotor, berbuat zalim, menumpahkan darah. Allah tidak bantah itu. Artinya itulah hakikat kita. Maka untuk kita menghadap kepada Allah, kita butuh bertaharah, kita butuh bersuci. Maka inilah tujuan bersuci. Maka inilah kemudian hasil daripada bersuci, untuk mensucikan jiwa-jiwa kita yang kotor ini. Maka Imam Al-Ghazali rahimahullah dalam kitab Ihya Ulumuddin,
ketika membahas tentang hikmah taharah, asrar taharah, Imam Al-Ghazali membagikan ada 4 tingkatan bersuci. Dan 4 tingkatan ini ada dalam wudu yang kita lakukan setiap hari 5 kali paling kurang. Walaupun kita enggak sadar, banyak kita enggak sadar wudu play kali. Pada dalamnya mengandung pensucian yang cukup dalam. Tingkatan bersuci kata Imam Al-Ghazali, taharatul zahir, bersuci, mensucikan anggota fisik secara zahir. Dan itu sesuai dengan firman Allah, "Idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bain." Apabila kalian salat, kata Allah, langsung Allah yang perintahkan, mau berhadapan denganku, kata Allah, maka yang pertama cuci muka kalian. Karena muka ini sumber dosa ini biasanya. Faghsilu wujuhakum, cuci muka kalian. Wa aydiyakum, cuci tangan kalian. Wamsahu bi ru'usikum, basuh, lap kepala kalian. Wa arjulakum, dan cuci kaki kalian. Maka ini disebut dengan oleh Imam Al-Ghazali mensucikan anggota fisik yang zahir. Kemudian dalam wudu juga terdapat tingkatan bersuci yang kedua. Apa itu? Taharatul jawarih minal atham wal jaraim. Mensucikan anggota badan daripada noda-noda yang tidak nampak. Apa itu? Dosa. Kalau tadi yang pertama kita membersihkan dari najis, ya, untuk menyegarkan kembali daripada hadas, ya, karena kita kalau berhadas, buang air kecil, buang air besar, atau orang yang berjima, atau perempuan yang haid, itu biasanya psikologi pengaruh, lemas, kurang pas. Maka berwudu, itu tahap pertama. Tahap kedua, mensucikan daripada noda dosa. Itu terdapat dalam berwudu. Maka Rasulullah SAW bersabda sebagaimana hadis ini riwayat Imam Muslim dan juga Abu Daud dan Ibnu Majah dengan lafaz yang berbeda. Idza tawadda'al 'abdul muslim, apabila seorang hamba muslim berwudu, kata Rasulullah, fatamadmada, maka mulai dia berkumur-kumur, kharajatil khataya min fihi, keluar dosa-dosa dari mulutnya. Itu melalui wudu dibersihkan dosa-dosa. Wa idza istanthara, dan apabila seorang hamba berwudu melakukan istinsar atau istinsyaq, memasukkan air ke hidung, kharajatil khataya min anfihi, dan apabila dia mencuci mukanya, keluarlah dosa-dosa dari mukanya. Dari kemarin tadi malam setelah Isya sampai subuh tadi, ada dosa-dosa yang kesangkut-sangkut di wajah, di mata, pandangan tidak terjaga kadang-kadang. Di raut wajah ketika melihat orang, sinis, meremehkan, ini dosa-dosa dari wajah, semua dikeluarkan tadi waktu subuh sebelum salat. Dan apabila hamba tersebut mencuci tangannya, keluar seluruh dosa dari tangannya. Itu dalam kitab Al-Azkar oleh Imam Nawawi, itu disuruh resapi itu. Jangan sekedar prei saja, disuruh resapi bagaimana dosa-dosa bercucuran keluar itu ketika mencuci tangan. Dan apabila seorang hamba membasuh kepalanya, lap, mashun, mengelap kepalanya, maka dosa-dosa itu bercucuran keluar, gugur
puncak dosa dalam pikiran macam pikiran gegok tu. Dibersihkan ketika berwudu. Bahkan keluar dari telinga. Dan apabila hamba tersebut mencuci kakinya, kharajatil khataya min rijlaihi hatta min atrafi adhafirihi. Dan apabila hamba tersebut mencuci kakinya, keluar seluruh dosa-dosa dari kakinya sampai dari kuku-kuku kaki-kakinya. Maka ini proses yang kedua daripada pensucian dalam berwudu, mensucikan tubuh kita daripada dosa-dosa. Fisik telah bersih dengan berwudu yang sempurna. Dosa-dosa telah hilang, berguguran, bercucuran seiring dengan aliran air berwudu. Maka berwudulah dengan sempurna dan tenang. Sampai yang karat-karat. Karena itu proses pembersihan dosa. Walaupun drip haji dulu tak habis. Kemudian proses yang ketiga kata Imam Al-Ghazali, taharatul qalb, membersihkan hati daripada penyakit-penyakit hati. Dan itu terdapat dalam berwudu ketika kita berdiri bersama, sama-sama berwudu. Ketika kita di bawah berwudu sama-sama serentak, buka keran. Ketika kita lihat kiri kanan orang sedang berwudu, yang artinya sedang membersihkan dosa-dosanya. Dan kita pun sedang sama-sama membersihkan dosa. Dapat sombong rod. Tidak ada sembahyang ramai-ramainya sama-sama pendosa dengan dapat pergi dosa dengan mandumo. Dapat irod. Apa yang kita sombongkan? Apa yang kita hebatkan? Ketika berwudu kita sedang sama-sama membersihkan dosa. Mungkin kalau Allah buka hijab, Allah nampakkan ini jelek-jelek sekali, kita berlumuran dosa. Sama-sama semua serentak sedang sama-sama kita bersihkan. Maka tidak ada yang lebih hebat satu daripada yang lain. Maka sering-seringlah berwudu, bersalat berjamaah. Ketika berwudu bersama, timbul rasa sama-sama membersihkan dosa. Itu proses pensucian yang ketiga dalam wudu. Pensucian hati daripada penyakit-penyakit hati. Ketika kita sering berwudu, sering merasa membersihkan diri daripada dosa, artinya banyak dosa, banyak noda, maka hati semakin ciut untuk merasa diri lebih suci, lebih hebat. Kemudian proses bersuci yang keempat, yang itu juga terdapat dalam wudu. Kata Imam Al-Ghazali, taharatul qalb amma siwallah. Membersihkan hati bukan hanya dari sekedar penyakit, tapi membersihkan hati dan mengosongkan hati daripada seluruh selain Allah. Itu terdapat dalam berwudu. Mengosongkan hati dari selain Allah. Membersihkan hati amma siwallah, daripada selain Allah. Kapan itu didapatkan? Selesai kita berwudu, kita mengangkat tangan, kita berdoa, asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Sudah bersih semua dari kotoran, dari najis, dari dosa-dosa. Hati sudah normal. Kemudian sedang bersih-bersihnya, kita bersaksi la ilaha illallah. Kita masukkan kalimatul ikhlas, kita masukkan kalimah thayyibah, kita masukkan kalimah tauhid dalam hati kita setelah berwudu. Maka jangan lupa berdoa, itu dahsyat di situ. Rasulullah mengatakan, barang siapa yang setelah berwudu membaca asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, Allahumma ja'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas salihin, futihat lahu samaniyatu abwabil jannah
dibukakan baginya 8 pintu surga. Bukan 1, 8. Jadi ketika itu seolah-olah para pintu surga ini berebutan ingin mengambil kita dimasukkan ke surga. Kenapa? Karena ketika itu kita sedang betul-betul bersih. Balik dah pegelih mandum no. Maka jangan lupa membaca doa, asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan aku bersaksi bahawa Muhammad adalah Rasul Allah. Allahumma ij'alni minat tawwabin. Ya Allah, sebagaimana tadi barusan aku membersihkan dosa-dosaku yang begitu banyak berserakan tadi. Ij'alni minat tawwabin, jadikan aku senantiasa orang-orang yang bertaubat, membersihkan dosa seperti ini. Waj'alni minal mutatahhirin, jadikan aku sebagai daripada orang-orang yang suka bermutatahhirin, bersuci seperti ini. Baik wudu mentang tapi di luar wudu nak ingin pergi dah. Waj'alni min ibadikas salihin, dan jadikan aku daripada hamba-hambamu yang saleh. Layak ketika itu kabeh hilih bunuh, kabeh hijak dosa, kabeh hilih. Maka ketika itu layaklah menjadi hamba-hamba Allah yang saleh. Nah, ketika badan sudah bersih dari najis dan kotor, sudah gugur semua dosa-dosa, hati sudah normal, tidak ada lagi penyakit-penyakit sombong, iri, dengki, merasa lebih suci. Ketika dalam hati cuma ada Allah, ketika itulah baru kita layak menghadap zat yang maha suci, Allah Jalla Jalaluh, Allah Subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah pertemuan Jumat ke depan akan kita bahas lanjutan nilai-nilai tauhid dalam solat, yaitu tentang menutup aurat. Demikian untuk subuh ini, mudah-mudahan ada manfaat. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.